Rasulullah itu orangnya sangat ngegampangin, sampai beliau mengatakan ciri ahli surga hayyin, layyin, qarib, sahl. Hayyin, suka ngegampangin urusan orang. Nih Pak Bupati ngegampangin kita duduk di sini, termasuk ke dalamnya. Layyin, orangnya lembut hatinya. Kiai Haji Hasan Al Basri lembut batinnya, masuk ke dalamnya. Qarib, akrab. Habib Fauzi Al Madihij, ini orangnya suka soft talk, gampang bikin hati kita dekat sama beliau, masuk ke dalamnya. Sahel, suka mudahin urusan orang lain. Maka kita harus meniru nih akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita minta sama yang lain. Antum pengen kekayaan, minta sama Allah. Pengen pekerjaan, minta sama Allah. Pengen apapun, minta sama Allah. Dan yang terbaik yang pernah kita minta, yang pernah Rasul minta, adalah bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan hidupnya nggak enak. Bukannya enak, lahir abahnya meninggal. Tahun itu diserang sama gajah. Enak apa enggak? Kampung ente diserang gajah nih Kuala Tungkal, kalau diserang sama gajah enak apa kagak? Nggak enak hadirin. Tuh kehidupannya Rasulullah, 5 tahun harus nguburin makam emaknya sendiri. Di sini ada anak 5 tahun menguburkan jasad ibunya, nggak ada. Umur 8 tahun kakeknya meninggal. Setelah itu Nabi ngapain? Ngangon kambing, saudara. Nabi ngembala kambing. Sampai Nabi mengatakan, ini kuntu la'ar'a ghanaman liqararit ahli Makkah. Saya dulu mengembala kambing untuk dapat seperak 2 perak dari ahli Makkah. Nabi keringatnya lebih wangi dari minyak misik, tapi nggak malu main sama kambing. Kita keringat 11-12 sama kambing, belagu sama kambing. Pilih-pilih kita pekerjaan kita, waliyadzubillah. Nabi umur 15 tahun ngapain? Nabi 15 tahun mungutin anak panah, saudara. Makanya saya berharap nanti pemerintah itu mengadakan kembali wajib militer, biar nggak pada buncit anak SMA. Anak SMA kalau diserang orang luar negeri, perangnya Mobile Legend, perangnya pakai HP, perutnya pada buncit, umur 40 tahun udah diabetes, banyak minum Coca-Cola, naudzubillah min dzalik. Pergi ke Singapura, tinggi-tinggi mereka. Pergi ke Mesir, tinggi-tinggi mereka, badannya tegap. Saya pernah ketemu dengan salah seorang sniper, pejuang kita, orang sudah sepuh sekali. Bib, saya ini heran, kenapa Indonesia belum ada wajib militer? Paling nggak kita wajib untuk mengadakan itu, wajib militer. Semoga nanti pemerintah menyadari hal ini dan kemudian nanti kedepannya kita ada wajib militer. Amin ya robbal alamin. Kan kita pengen anak-anak SMA tingginya 186, nggak kayak kurcaci model anak begini. Kita pergi ke Amerika disangka anak kecil. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena Rasul tuh badannya kuat, perut sama dada rata. Kalau kita offside perutnya, one pack. Kata Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fathul Barinya, kekuatan Rasulullah tuh setara dengan 40 orang. Wajar kalau bininya 11. Lah kita tenaga ayam sayur, pengen istri 4. Tenaganya cacingan, pengen istri 4. Nafsu gede, tenaga ayam. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Tuh Nabi umur 20 tahun tuh udah jadi diplomat, ya, antara suku Quraisy dengan siapa? Dengan Bani Abdul Qais. Tuh Nabi udah ngeliatin, oh begini cara jadi diplomat. Nabi tuh hebat. Umur 20 tahun ngelamar kerja kepada Siti Khadijah. Khadijah tuh janda 2 kali, anaknya 4. Tapi mohon maaf, jangan disamain sama janda Kuala Tungkal. Siti Khadijah tuh cantiknya luar biasa. Jangan ngimpi. Di dunia ini ada makhluk lebih cantik dari Siti Khadijah, jangan ngimpi. Ini Siti Khadijah nih ibaratnya beliau Ummana Khadijah alaihissalam punya pintu 2. Satu pintu buat ngelamar kerja, yang satu pintu buat ngelamar dia. Nggak masuk akal, yuk saya ajak mikir sama-sama. Lihat ya, dengerin. Tuh di zaman itu perempuan dijual di pasar.
Tuh di zaman itu ke pasar bukan beli bawang, ke pasar beli perempuan. Tuh di zaman itu kalau ada anak perempuan dikubur hidup-hidup tuh. Tapi di zaman itu ada perempuan mempekerjakan laki-laki. Sekarang saya tanya, secara psikologis dan sosialis nyambung nggak di kepala kita? Betapa tingginya tuh martabat perempuan. Perempuan yang lain dikubur hidup-hidup, nih laki-laki semekah cari kerja sama pengen ngelamar dia. Nih Ummana Khadijah nggak sembarangan, indahnya luar biasa saudara. Tapi begitu datang Nabi Muhammad, aduh, udah Siti Khadijah udah nggak bisa mikir, udah nggak mustaqim pikirannya, udah nggak lurus pikirannya tuh, gemeteran Siti Khadijah. Tapi Siti Khadijah nih jaga image, makanya jadi perempuan tuh jual mahal sedikit sama laki-laki. Jangan modal kuota uridu IM3 kok gak ada ikan keperawananmu dengan dia. Zaman sekarang tuh buaya ada suaranya, apa? Assalamualaikum ukhti. Buaya tuh ya, ada juga buayawati. Gimana suaranya? Assalamualaikum Habib guys. Sallu ala Muhammad. Lanjut apa kagak nih? Udah aja lah. Tadi Pak Bupati anak baru naik aja udah ngeliatin jam. Kayaknya beliau dicari nama bininya nih. Ya, jangan nama bininya nih. Kata bininya begini, "Bang, nanggung banget bang, 10 juta, anak nambahin 10 juta lagi." Sallu ala Muhammad. Lanjut kagak nih? Terus nggak nih? Masih kuat? Masih sayang Rasul? Masih cinta Rasul? Sallu ala Muhammad. Ah, tuh ya. Tuh Siti Khadijah udah nggak jelas tuh. Datang Nabi Muhammad udah puyeng. Gemeteran. Ini orang seganteng-gantengnya orang, sewangi-wanginya orang, sejujur-jujurnya orang. Harim, akhwat, ente kalau didatengin orang tinggi badannya, matanya hitam, putihnya sedikit, bulu matanya lentik, nggak kayak ente tempelan. Alis matanya melengkung, bibirnya manis, hidungnya mancung, rambutnya sepundak ikal. Ya Allah, ente didatengin orang kayak begitu yang jujur luar biasa, lembut luar biasa. Apa nggak pingsan ente didatengin Rasulullah? Pingsan nih orang-orang Kuala Tungkal nih, kalau Rasulullah lewat dapat pingsan ini semua. Saking indahnya Nabi Muhammad. Siti Khadijah bilang, "Oh, antum mau ngelamar kerja? Ya dah, boleh dah. Silakan deh, uji coba. Pergi bawa dagangan saya ke sama Maisarah. Maisarah ini laki, bukan perempuan. Tapi kalau ditungkal ditambahin Siti Maisarah. Orang Indonesia ini kadang-kadang sakarepe dewe kiai. Pokoknya kalau dinamai Siti Maisarah. Gayung namanya bahasa Arabnya migrofah. Akhirnya karena punya anak gitu kan dinamai Siti Migrofah. Astagfirullahalazim, masyaallah. Boy yang mikir-mikir dulu kalau ngasih nama ya. Kasih nama tuh Fatimah, Khadijah, Aisyah tuh ya. Yang punya anak namanya Fatimah, Khadijah, Aisyah, jangan dipukul, jangan dicubit. Malu sama yang punya nama. Punya nama anak Ahmad, Muhammad, jangan dicubit. Saya kalau lagi di Jakarta nih, lagi ke Starbucks kemana-mana tuh ya. Saya tanya, nama kamu siapa? Ahmad, saya kasih 100.000. Nama kamu siapa? Muhammad, saya kasih 100.000. Ayo baca sholawat, saya kasih 100.000. Biar apa? Bangga tahu punya nama Nabi Muhammad SAW. Itu sebuah kebanggaan. Punya nama Siti Aisyah itu sebuah kebanggaan. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Ini Maisarah bingung. Ini orang kenapa kalau saya ikut dia, tuh awan ikut saya. Kalau saya minggir dari dia, tuh awan pergi dari saya ngikut dia. Kalau kita juga diikutin awan, tapi yang ada geledeknya. Ini Maisarah bingung lagi ngeliatin. Ini orang kenapa nggak ada bayangannya? Ibu kalau kesel sama suami nggak mungkin injek kepalanya, tapi ibu bisa injek bayangannya. Saya nggak ngajarin. Tapi Rasul tuh manusia tanpa bayangan, semuanya kulun nur, cahaya. Itu Nabi Muhammad, ya kan? Indah. Akhirnya umur 25 tahun nikah sama Siti Khadijah. Yang ngelamar Siti Khadijah. Ini kayak drama. Siti Khadijah nggak mau ngomong.
Akhirnya ngomong siapa? Nafisah bintu Munabbih, ya Muhammad, ara'aita idza du'ita ila baitin wa darin fiha syarafun wa malun wa jahun. Muhammad, kalau kamu diundang untuk mimpin sebuah rumah tangga, di rumah tangga tuh duitnya banyak, uangnya berlimpah, kemuliaan adalah milik kamu Muhammad. Tahu kata Nabi Muhammad, tilka Khadijah wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, itu perempuan adalah Khadijah. Nggak pakai lama. Zaman sekarang pakai kuota uridu, abi umi papi mami, I love you, you love, I bunting you lari. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini Rasulullah. Ada yang bilang, ana belum ketemu si riwayatnya, tapi ini menarik. Nabi itu kasih mahar 100 ekor unta. Kalau satu unta misalkan deh 80 juta, berarti mahar Nabi 8 mil. Anak yatim, gak punya abah, gak punya ibu, ditinggal kakek, ngangon kambing, mungut panah perang, kerja, jangan ngelamun. Umur 25 bisa memuliakan perempuan, memberikan uang 8 miliar. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Zaman sekarang mah kupinang engkau dengan bismillah, ya Allah. Ini dalam ilmu fikih gak sah, gak bisa dijadikan mahar. Yang bisa ngajarin Al-Fatihah, karena ta'lim itu jasa, nafa bisa diuangkan. Kalau cuma baca Fatihah, baca ayat kursi, itu dukun beranak juga bisa. Ya, shallu ala Sayyidina Muhammad. Ini Nabi Muhammad nih orangnya luar biasa. Tahu nggak kegantengan nih seluruh dunia dibagi jadi 3. 25% untuk Nabi Yusuf alaihissalam, 25% bagi-bagi saya sama antum. 50%-nya adalah milik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhlaknya gimana, Beb? Ini Nabi nih akhlaknya nih. Nabi kalau negor orang nggak suka langsung. Ketemu sama Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini kalau malam bangun tapi nggak sholat malam. Kata Nabi gini, Abdullah, kamu jangan seperti Fulan ya. Abdullah, kamu jangan kayak Fulan ya. Fulan tuh bangun malam tapi nggak sholat malam. Suatu hari para sahabat makan daging onta, tiba-tiba ada yang ngebom. Tahu ngebom kan? Kentut. Antum berani nggak ngentut di depan kami sini? Nah, kalau antum berani, siap-siap ditebas lah sama Habib Fauzi Al-Madihij ini, sama wali kabupaten ini. Ya. Itu kentut di depan Rasulullah. Bayangin, kentut di depan kekasihnya Allah. Tuh malaikat Jibril udah siap ngabisin tuh orang. Tapi Rasul bilang apa? Yang makan daging onta wudu ya. Semuanya makan daging on. Akhirnya mereka pada berwu karena sudah adzan mah diselamatin aibnya sama Rasulullah. Tuh Rasulullah tuh kalau ngejabat tangan kita nggak bakal dilepas sampai kita sendiri ngelepas tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wangi banget sampai Mustafa Atif tuh bernasyid dia, wa kaful Mustafa kal wardi nadi wa itruha yabqa idza massat ayadi wa kaful Mustafa kal wardi nadi wa itruha yabqa idza massat ayadi wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi Habibullah ya khairal bara. Nyalakan handphone-nya, nyalakan. Semuanya nyalakan handphone-nya. Kita senangkan hati baginda Nabi Muhammad. Wajamil sidna Nabi wajamil. Lagi. Assalamu alaika ya Rasulullah.
بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا kita senangkan hati Rasulullah ya Habibi ya Nabi Allah. Semangat semuanya. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita membaca sholawat di sini, kita mengorbankan tenaga, waktu, harta, pikiran di sini, jiwa kita di sini. Ini Nabi Muhammad sekarang girang banget ini, ngeliatin semua orang yang ada di Tanjung Jabung, mulai kiainya, habibnya, umaroknya, orangnya semua yang kumpul di sini nih, diliatin semua sama Rasulullah. Bagaimana enggak kita yang ngucap salam sama Rasulullah tuh, malaikat Jibril laporannya bukan cuma nama kita, nama bapak kita dibawa, nama bapak kita dibawa ke hadapan Rasulullah. Guys, bukan guys doang, Guys bin Abdurrahman Segaf tuh, Habib Abdurrahman Segaf dibawa namanya ke hadapan Rasulullah. Kita kalau nama kita disebut nama orang penting, senang apa kagak? Senang apa kagak? Ini nama orang tua kita, gara-gara kita ngucap Assalamualaikum ya Rasulullah, dibawa ke hadapan Rasulullah, dibawa, dibales sama Rasulullah. Jadi kita nih solusinya kita betul memang kita harus bekerja, i'malul akli wal jasad. Kita syukurin kita punya nikmat akal, kita kerja, jangan jadi pemalas. Karena Nabi nggak suka orang malas, Rasul nggak suka para pemalas. Rasul benci sama orang malas yang banyak ngomong tuh, benci. Rasul tuh nggak suka. Rasul tuh senang dengan orang-orang yang punya cita-cita tinggi. Rasul tuh senang dengan orang yang bekerja keras, yang bangunnya sebelum subuh. Nih ibu-ibu, kalau saya ditanya istri itu apa Bib? Istri itu adalah perempuan yang bangunnya sebelum subuh. Kalau perempuan bangun setelah suami dan setelah subuh, itu bukan istri. Apa Bib? Kambing bandot. Jangan jadi bandot. Stop jadi bandot. Laki-laki juga jangan jadi bandot. Ingat kata Rasulullah SAW, tuh kita yang pertama kali pagi-pagi keluar tuh, itu berkahnya jauh lebih banyak. Kita senang, kita sering ya dengar orang ngucapin jangan sampai telat bangun pagi, nanti rezekinya dipatok ayam. Kita orang-orang Tanjung Jabung yang harus semangat, bangunnya semuanya sebelum subuh. Yang tadinya minum tangan kiri, minum tangan kanan. Yang tadinya minum berdiri, minumnya duduk. Yang tadinya nggak bawa siwak, bawa siwak. Yang tadinya nggak sholat jamaah di masjid, jamaah di masjid. Yang tadinya nggak pernah duha, sholat duha. La faqra ma'a duha. Nggak akan ada orang fakir kalau dia sholat duha. Itu janjinya Rasulullah, Bu. Janjinya Rasulullah. Yang biasanya nggak ngucapin salam masuk rumah, ngucapin salam. Yang biasanya keluar rumah pakai kaki kanan, keluar kaki kiri. Itu sunahnya Rasulullah. Sunahnya Rasulullah. Ayo rubah diri kita, ayo. Jangan cuma selebrasi doang, jangan cuma peringatan doang. Tapi orang Tanjung Jabung nih harus nanti di barisan pertama membanggakan Rasulullah. Ayo sama-sama berjuang dong, jangan lemas. Kita amalin semua sunnah Nabi Muhammad SAW. Tebar senyuman, tunjukin kalau umat Rasulullah adalah umat yang rahmatan lil alamin. Umat Rasulullah adalah umat yang peduli. Tadi Kiai itu udah nyinggung kesolehan pribadi yang diterjemahkan ke dalam kesolehan sosial. Itu mah Nabi Muhammad banget itu yang model begitu. Solehnya bukan cuma di masjid terus ngegibahin orang. Karena zaman sekarang ada MGF, Majelis Gibah Forever. Wah, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Casingnya maulid, ba'dahu gibah. Casingnya majelis duha, ba'dahu gibah. Inna lillahi wa inna ilaihi mama majelis. Anak kasih tahu sama antum semua ya, jangan lagi gosip di majelis. Malu-maluin Rasulullah. Gayanya pengen ketemu Siti Aisyah, pengen cium Siti Fatimah. Masya Allah gibahnya. Tuh lihat tuh jilbabnya polkadot tuh nggak matching. Innalillahi.
tuh sendalnya tuh boleh ngutang tuh, boleh kredit tuh. Innalillahi wa inna ilaihi. Ayo berubah dong. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Kita tunjukin malam hari ini, kita buktiin sama Nabi Muhammad SAW kalau kita bukan cuma umat yang bisa ngomong doang. Kita buktiin mulai dari hal yang paling kecil. Nih keluar nanti sampah semua buang masing-masing. Jangan ada yang repotin panitia nih, jangan ada nih. Tunjukin, malu sama orang non muslim. Tuh orang non muslim nabinya tuh ya, mereka nggak kenal sama Rasulullah, nggak kenal maulidan, tapi kadang-kadang mereka buang sampah pada tempatnya. Kita yang maulidan jangan kalah. Shallallahu ala Sayyidina Muhammad. Mereka tuh yang non muslim tuh kalau ngeliat orang miskin mereka kasih sedekah. Kita yang umatnya Nabi Muhammad pelit, bin medit, bin kikir, bin koret, bin buntut kasiran. Ini orang kayak begini dosa aja kalau diminta nggak dikasih. Ini orang dosa yang diminta dosanya nggak dikasih, saking dia apa? Pelit. Ayo sama-sama kita berubah. Anak berubah, kita semua berubah. Kita buktikan dengan kita berubah nih, kita ngamalin sunnahnya Rasulullah, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan barokah. Karena wajah antum sudah wajah prasmanan, saya nggak tega ya. Antum semua sudah wajah-wajah kelaparan ya. Insya Allah habis ini disediakan nasi kebuli. Saya mohon pamit. Setelah ini saya mau pergi ke Singapura, habis itu ke Brunei Darussalam, habis itu ke Malaysia. Itu juga kalau ada yang ngundang ya. Dah, pokoknya semoga kita dikasih kehidupan yang barokah. Biar kita semua bisa beli rumah sama mobil mewah. Pergi hajinya kita ke Mekah, tawafnya depan Ka'bah, sa'inya kita Safa Marwah, mabitnya kita di Mina Musdalifah, kita lontar jumrah ula, usta dan Aqabah, kita rame-rame Tanjung Jabung ziarah Nabi ke Madinah. Pulang-pulang semuanya bisa bikin kontrakan sama beli sawah. Anak istri suami soleh dan soleha, hidup istiqomah. Istri 3 dikontrakin rumah. Kok pada nggak amin, takut ini ya. Semoga Pak Bupati kita sehat, panjang umur berkah rizki. Semoga Kiai Haji Hasan Basri sehat, panjang umur berkah rizki. Nih semua tuan guru nih, mulai dari tuan guru Anwar Ardabili nih, Ustaz Zakaria Ansori, nama imam-imam besar semua nih, imam-imam mazhab Syafi'i semua nih. Nih adik saya Farhan Subhi, nih adik saya waktu lagi sama-sama kita kuliah S2 di UIN Jakarta, sekarang beliau jadi hakim ya. Kalau dia bandel cubit aja, laporin mana ya. Moga-moga dia jadi hakim yang jujur, amin ya robbal alamin. Buat Habib ya, anak dapat pesan dari Habib Fauzi Al-Madihij tuh, beliau mengatakan semua pembelian parfum beliau ya, itu semuanya akan disumbangkan untuk Maulid Arba'in. Kita senangkan Nabi Muhammad SAW. Tuh, ingat-ingat kalau ente pelit bin medit, ingat Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman keong-reong, kayanya mentok. Ada orang kaya tapi nggak mentok. Nih orang kayanya mentok, sementok-mentoknya kaya nih orang, pelit. Lah, tambah kaya. Iya. Maka kalau kita punya sedikit rezeki itu, kita sisihin. Nih tips dari saya. Jangan pernah ada barang yang ada di rumah kita, melainkan setiap hari harus ada dikeluarin. Meskipun itu cuma sesendok garam, keluarin. Meskipun itu cuma sesendok garam, jangan biarin. Air minum, keluarin. Punya buah apa? Misalkan punya duku 10, 5 keluarin, kasih ke orang. Jangan nyimpen barang. Jangan pernah nyimpen barang, kasih ke orang. Anak kenal orang punya rumah sakit 40. Rumah sakitnya 40, bajunya di lemari cuma 3 helai. Rumah sakitnya 40. Kita masuk rumah sakit 40 kali. Beliau punya 40 rumah sakit. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Jangan lupa follow Instagram saya. Oke? Tag dong Habib Guest Official. Nah, ya. Insya Allah pokoknya ini kali pertama tapi bukan kali terakhir. Saya mau berpantun sedikit. Ada ranting, ada kayu. Ada ranting, ada kayu. I'm nothing without you. Lontong Padang, tahu Sumedang. Meskipun jarak membentang, Habib Guest tetap sayang. Nah, pokoknya yang akur, yang adem, santai aja ya. Musibah ini pasti akan berlalu. Kita support pemerintah kita dengan doa, dengan istighosah. Insya Allah musibah ini akan berlalu ya. Kalau ada baik itu semua dari Allah.
Kalau ada salah itu semua dari kami. Saya titipin antum semua kepada Allah. Astaudiukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.